Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Bakhtiar Sebastian. Saya dari kelas 3B. NPM saya yaitu 19 101 01 0033. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 karakteristik konselor. Yang pertama yaitu cognitive complexity. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau yang bisa disebut akal. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kognitif kompleksitas adalah nalar untuk proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional oleh konselor, di mana konselor harus dapat melihat suatu persoalan secara utuh. Kemampuan dalam memaknai suatu persoalan secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada unsur sebab akibat saja. Kita lanjut yang kedua, yaitu psychological adjustment. Ward tahun 2001 mendefinisikan psychological adjustment sebagai respon afektif yang dikaitkan dengan proses adaptasi kita dan juga suatu hal yang memotivasi individu untuk lebih menyesuaikan diri atau adjustment dalam host culture guna untuk mencapai well-being atau kepuasan dalam transisi lintas budaya. Proses psychological adjustment terhadap proses adaptasi cross-cultural dapat dipengaruhi oleh beberapa dimensi budaya seperti cara berpakaian, cuaca, makanan, bahasa, masyarakat sekitar, sekolah, nilai-nilai kebudayaan. Nah, dari berbagai definisi menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa psychological adjustment yaitu proses psikologis berupa respon afektif untuk mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan host culture agar dapat mencapai kesejahteraan. Kita lanjut yang ketiga yaitu self disclosure, bahwa self disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungannya akrab. Self disclosure ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi, perilaku, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang sesuai dan terdapat dalam diri yang bersangkutan. Kedalaman dari pengungkapan diri seorang tergantung pada situasi dan orang yang kita ajak berinteraksi. Jika orang yang berinteraksi dengan kita menyenangkan dan membuat kita merasa aman serta dapat membangkitkan semangat, maka kemungkinan bagi kita untuk lebih membuka diri sangat besar. Justru sebaliknya, pada beberapa orang tertentu kita dapat saja menutup diri karena merasa kurang percaya dengan orang tersebut. Nah, setelah penjelasan saya dari 3 karakteristik konselor tadi, kita langsung lanjut ke pengambilan keputusan yang etis. Nah, keputusan yang etis merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh setiap profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat suatu keputusan etis, seorang profesional pasti akan mengacu pada kode etik profesi. Pengambilan keputusan yang etis, definisi dari kata etis. Tersebut merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada sesuatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Pengertian dari kata etis merupakan bertindak secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik, yang mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, dan keragaman, serta hak-hak individu. Keputusan etis atau ethical decision adalah sebuah keputusan yang baik secara legal maupun moral dapat diterima oleh masyarakat luas. Itu disampaikan oleh Jones tahun 1991. Hal ini sejalan dengan
Trevino tahun 2006 yang melihat perilaku etis sebagai perilaku individu yang dinilai sesuai dengan norma yang berlaku umum. Itu pengertian dari keputusan etis ya. Kita lanjut ke tahapannya. Nah, di sini ada 6 tahapan pengambilan keputusan etis. Ya, sebagai konselor kita harus yang poin pertama yaitu menentukan fakta-fakta. Yang kedua, mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, juga disebut dengan imajinasi moral. 4. Mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat memengaruhi para pemegang kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan konsekuensi, kewajiban, hak-hak, prinsip-prinsip, dan karakter pribadi. Nah, poin kelima yaitu membuat sebuah keputusan. Setelah membuat keputusan, kita lanjut ke poin yang keenam atau yang poin terakhir. Ya, kita tinggal menantau atau menunggu hasilnya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang 3 karakteristik konselor dan pengambilan keputusan serta tahapan keputusan etis, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling. Dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling ada beberapa diantaranya, yaitu kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Seorang yang harus dianggap mampu dalam menyimpan rahasia karena rahasia merupakan hal yang seharusnya orang lain tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang khusus dan dianggap perlu tahu. Jika seseorang itu tahu dan dia membeberkan konfidensialitas tersebut, bukan hanya pihak lain yang dirugikan, tetapi bisa juga menimbulkan permasalahan bagi dirinya sendiri, baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu setiap orang butuh ruang pribadi. Konfidensialitas, setiap manusia membutuhkan ruang di mana dalam ruang itu cukup hanya dirinya saja yang tahu. Tidak perlu orang lain mengetahui apa yang ia ketahui, karena itu merupakan ruang pribadi bagi dirinya sendiri, yang mana itu kita anggap untuk kita sendiri dan tidak mengatakan pada orang lain. Jadi itu disimpan untuk diri sendiri ya. Ya, setelah saya menjelaskan tentang 3 karakteristik konselor, yang kedua yaitu pengambilan keputusan etis beserta tahapannya, 3 dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktik konseling. Nah, yang keempat yaitu penjelasan tentang kepribadian konselor, yang seperti apa sih yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat keluar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya, kebiasaan budaya yang masuk. Membuka diri menerima perkembangan yang ada, tidak lagi terpatok pada teori-teori bimbingan dan konseling, namun juga untuk mempertimbangkan budaya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sebagai konselor lintas budaya harus mengetahui pengaruh kesukuan dan mereka harus mempunyai perhatian terhadap lingkungannya, berlatih untuk peka terhadap budaya-budaya di luar diri konselor. Bisa dimulai dari asesmen penyusunan program dengan memperhatikan budaya konseli dan budaya sekolah. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan memperhatikan budaya yang ada pada konseli dan di sekitar konseli yang berbeda. Konselor lintas budaya sadar terhadap nilai-nilai pribadi yang dimilikinya dan asumsi-asumsi terbaru tentang perilaku manusia.
konselor lintas budaya tidak boleh mendorong suatu atau seorang klien untuk dapat memahami budayanya atau nilai-nilai yang dimiliki konselor. Kita tidak bisa memaksakan klien atau konseling kita. Baik, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu prasangka atau stereotip dalam konseling multi budaya. Prasangka adalah sikap biasanya negatif kepada anggota kelompok atau seseorang semata-mata didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik, sehingga kalau kita memaknai bahwa prasangka adalah suatu anggapan yang kurang baik terhadap seseorang. Stereotip. Nah, kita bahas stereotip. Stereotip adalah sebuah pandangan terhadap seseorang atau kelompok. Kemudian pandangan tersebut digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Stereotip mendasari terbentuknya prasangka. Di dasar informasi yang diyakini benar tentang objek yang diprasangkai biasanya merupakan stereotip. Beberapa contoh stereotip terkenal berkenaan dengan asal etnik adalah stereotip yang melekat pada etnis Jawa seperti Lamban dan penurut. Setelah suku Jawa, yaitu stereotip etnis Batak adalah keras kepala dan maunya menang sendiri. Itu gambaran dari etnis Batak. Nah, kita lanjut lagi ke stereotip orang etnis Minang adalah pintar berdagang. Selanjutnya yaitu stereotip etnis Cina atau ras Cina adalah yang terkenal pelit dan pekerja keras. Stereotip muncul karena individu suka mencari kesamaan pada suatu keadaan tertentu dan tidak dapat menilai dan serta mengalami sekaligus dua hal yang berbeda di tempat yang berbeda secara bersamaan. Stereotip sudah ada sejak zaman nenek moyang kita atau sejak zaman dahulu. Kita sebagai konselor, bagaimana seharusnya sikap konselor sih terkait hal tersebut? Dalam konseling lintas budaya menggunakan perspektif objektif ini, seorang konselor akan menggunakan dua pendekatan kebudayaan yang berbeda terhadap klien. Emik etik peneliti mempelajari perilaku manusia dari luar kebudayaan objek konseling. Konselor menguji banyak kebudayaan dan membandingkan kebudayaan tersebut. Struktur kebudayaan ditemukan sendiri oleh konselor. Struktur diciptakan oleh konselor. Umumnya kriteria-kriteria yang ditetapkan ke dalam karakteristik kebudayaan yang relatif. Kriteria-kriteria kebudayaan bersifat mutlak dan berlaku universal. Pada prinsipnya, konseling menggunakan perspektif emik pada konselor atau menjadikan dirinya sebagai bagian dari kebudayaan klien. Atau dengan kata lain, konselor bertindak sebagai individu penuh karena dia masuk dalam suatu struktur budaya tertentu. Proses konseling pendekatan emik pun sering menyebabkan atau menjadikan konselor terlihat menarik. Terima kasih, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.